Hari ini seluruh dunia merayakan Valentine, betul? Tapi ada beberapa bupati di Indonesia, di beberapa provinsi yang melarang. Nah, berarti nggak ngerti. Oke, kata Valentine seringkali diterjemahkan dengan hari kasih sayang, hari cinta kasih semua. Sampai hari ini orang tidak pernah tahu sejarahnya itu apa. Banyak versi. Oke, kita nggak pusing dengan itu. Karena tiap hari kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi orang. Amin. Tiap hari, nggak cuma tanggal 14 saja. Nah, kalau mengasihi hari cinta kasih cuma tanggal 14 Februari, dan yang 364 hari benci dong. Betul? Nggak begitu. Baik, tapi kita mau belajar. Kemarin kami di Toraja, betul-betul hal yang luar biasa. Banyak hal baru yang saya sendiri kagum. Apa yang Roh Kudus ajarkan. Dan kenapa ada masalah? Enggak. Sangat kagum. Saya sampai bingung sendiri, hal baru yang sangat luar biasa. Salah satunya ketika ada orang yang bertanya tentang antara doktrin dengan kebenaran dan banyak macam-macam lagi. Nah, sama sampai hari ini pun kita masih memikirkan hal seperti itu. Artinya begini, mengapa Alkitab yang satu, betul, tapi kok bisa muncul gereja begini banyak? Pernah bertanya nggak soal itu? Loh, saya tanya, pernah bertanya enggak? Kenapa? Karena lihat Alkitabnya satu. Nah, itu masalah. Saya akan berikan fakta hari ini untuk kita belajar. Segala sesuatu yang kita pandang dari sisi manusia kita, ya perhatikan ya. Segala sesuatu yang kita pandang dari sisi manusia kita, itu pasti akan beda enggak kalau kita memandangnya dari sisi Tuhan? Loh, ayo jangan jawab, yang belakang-belakang juga. Halo, yang belakang kok belum jawab? Oke, yang belakang dengar apa sih nggak jawab? Pas mulut curang nggak buka, nggak gerak, awas kelihatan semua dari sini. Segala sesuatu yang kita pandang dari sudut pandang kita, itu pasti beda atau tidak dengan cara Tuhan memandang dari sudut pandang Tuhan sendiri. Beda, betul ya? Beri saya contoh. Bagaimana pandangan kita, satu hal aja, dan bagaimana pandangan Tuhan. Saya ingin dari saudara yang memberi jawaban. Oke, dari depan. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, betul. Dari pandangan kita, apa itu? Bukan nggak mungkin, kau enak gitu. Betul. Tapi dari pandangan Tuhan itu perintah. Betul? Nah, inilah alasan terutama. Perhatikan, inilah alasan terutama. Sebagian kita murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan itu berat dan sulit dilakukan. Pernah kita mengucapkan itu kepada Tuhan? Ya. Pernah tidak? Pernah. Nah, karena sudut pandangnya beda. Ketika kita tetap ngotot di sudut pandang kita manusia, maka semua yang Tuhan pandang dari sisinya nggak akan bisa kita terima. Betul ya? Ya. Satu lagi yang bagian belakang, beri contoh. Apa itu? Ayo. Coba yang bagian belakang, ayo jawab cepat, jangan lama-lama. Apa contohnya? Satu lagi. Ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, terlebih berkat memberi daripada menerima. Betul. Dari sudut pandang kita, mendengar kata memberi itu muncul apa? Berarti nggak pernah beri semua ini. Loh, dari sudut pandang kita mendengar kata memberi sama, kok enak, susah bener. Betul? Ingat, itu orang pelit. Tapi dari sudut pandang Tuhan itu harus. Kenapa? Ya, dua hal ini kita akan gabung. Mengapa kita harus mengampuni musuh kita? Karena kalau kita tidak mengampuni, berarti musuh kita makin hari itu makin banyak jumlahnya.
Lo kok nggak mikir? Karena tiap hari pasti kita akan disakitin orang. Lo betul atau tidak? Ya. Bayangkan kalau nggak ada hukum itu, musuh kita berapa banyak? Catat, satu musuh saja sudah cukup repot nggak hidup ini. Ayo coba jawab. Repot. Apalagi banyak musuhnya. Ngerti? Ya. Jadi ketika kita tidak mau beranjak, tidak mau berpindah dari sudut pandang Tuhan, begitu pula hukum memberi. Maaf saya pakai istilah asing. Apa jadinya kalau Tuhan ciptakan mulut lupa buat pantat? Maaf saya ngomongin. Lo ini mikir. Lo ngerti gak maksudnya? Apa jadinya kalau Tuhan ciptakan mulut ke kita, tapi dia lupa buat pantat? Ini nggak enak nih katanya, tapi harus mikir. Cepat jawab apa? Sakit. Bukan sakit, mati. Lu nggak berak kan mati. Kok susah bener sih mikirnya ini? Lu kok tertawa? Berarti saudara baru mikir hari ini. Betul? Nah, apa jadinya kalau orang buat mesin tapi nggak buat knalpotnya? Lu ngerti gak istilah itu? Lu jawab cepat. Ya ngomong iya, diam saja. Jadi istilah asingnya ada input harus ada. Nah, itu hukum memberi. Terima, tidak pernah berbagi. Jadi apa? Kaya. Bukan kaya. Aja kaya. Ya betul tapi bukan itu bahayanya yo. Kolesterol, oke, apa lagi? Seperti bahasa Jawa, meletus ketemu, meletus perutmu. Nah, kalau terima, kita nggak pernah bagi. Nah, oke, sisanya saudara cari sendiri. Jadi selama ini kekristenan kita salah posisi, betul tidak? Ya. Salahnya di mana? Kita tidak balance dalam memandang sesuatu. Nah, balannya ketika kita hanya menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita, untuk memberkati, untuk menolong, harus. Masih ingat yang hari Minggu sore kita di IAS? Ada 3 hal yang saya sampaikan, masih ingat? Awas Bu. Betul. Yang pertama, seringkali sebagai orang beragama yang sudah memberi untuk Tuhannya macam-macam, maka kita otomatis menuntut. Mana? Nah, itu salah. Jadi supaya kita balance, seimbang, sering-seringlah pindah-pindah tempat. Suatu saat kita melihat sesuatu dari sudut pandang kita. Di saat yang sama supaya sesuatu itu jadi jelas, pindahlah ke sudut pandang Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Ya. Mudah atau susah? Tidak. Oh, susah bagaimana? Loh, kenapa tidak susah? Kan kita sudah di dalam Dia. Gak ngerti lagi. Kebanyakan makan durian. Maaf. Betul tidak? Kenapa berkata susah? Enggak susah, sebab kita sudah di dalam Dia. Ya. Amin gitu loh, saudara. Amin. Nah, kecuali bagi saudara masih di luar Dia, nah itu lain ceritanya. Oke, ada tempat kosong di situ, ada yang mau datang? Ya. Jadi saya tanya lagi, mudah nggak membuat keseimbangan, melihat sesuatu itu selalu dari 2 sudut pandang yang berbeda? Harusnya mudah. Nggak ada harusnya nih Pak Gembala ini lagi, mudah, nggak ada kata harusnya, mudah. Sebab kita ada di dunia, tetapi kita juga ada di dalam Dia. Amin. Di saat yang sama, sebetulnya gampang, nggak susah. Maka itu kenapa, maaf kalau saya cuma cerita tentang diri saya, ada yang berapa bertanya, kenapa cara hidup saya bisa seperti ini? Ya karena konsepnya. Ketika saya menghadapi hal yang sulit buat pandangan saya, saat itu saya pindahkan hidup saya ke sudut pandang Dia. Coba.
Nah, ini contohnya. Ketika kita disakiti seseorang, dikecewakan seseorang, nggak enak bukan? Sebagai sudut pandang manusia, jawab enak tidak? Tidak. Nah, sebelum memutuskan enak atau tidak enak, begini cara. Kembalikan. Kalau kita buat yang tidak enak dari orang itu kepada kita, dan kita buat itu untuk Tuhan. Ngerti nggak ini? Iya. Ngerti ya? Saya ulangi. Jangan ngerti terus nggak ngerti apa. Hanya agak sulit. Kita disakiti orang, dikecewakan orang, ditipu orang, dibohongin orang, pasti nggak enak. Nah, sebelum kita bereaksi terhadap orang itu, ayo pindah dulu ke sudut pandang Tuhan. Ngerti? Iya. Nah, kira-kira kalau aku buat seperti itu kepada Tuhan, reaksi Tuhan itu apa? Ngerti maksud saya? Awas ngerti. Kira-kira apa reaksi Tuhan? Hah? Siapa bilang Tuhan marah? Tuhan ini, ya itu berarti belum jelas tadi. Ajak ngomong kok. Siapa yang ngomong tadi? Siapa ya? Oh kamu. Tidak kok Tuhan marah. Aduh, jujur. Marah gak Tuhan kepada kita? Tidak. Betul? Ayo kita keroyok yang satu. Tuhan gak akan marah. Terus ngapain? Nah, mengampuni dan memberi kesempatan untuk kita. Setelah kita pindah ke sudut pandang Tuhan dan kita tahu jawabannya, maka kita harus bukan melakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Amin. Nah, kalau begitu susah nggak hidup sebagai murid Yesus? Tidak. Dan itu menyenangkan. Sebentar di sini, sebentar di situ. Itu menyenangkan sekali hidup itu. Kangen sih diajak ngomong. Amin. Nikmati hidup yang luar biasa. Amin. Nah, kita coba lihat ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Satu bila Paulus berkata seperti ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, kita lihat ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Ada di layar? Belum? Ayo cepetan. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami ngapain? Tidak tawar hati. Renungkan kalimat. Berarti seharusnya Paulus tawar hati kalau baca kalimat seperti ini. Cuma jawab satu di antara dua saja susah benar sih. Sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi sebenarnya dia harus tawar hati tidak? Iya. Harusnya dia tawar hati, tapi tidak mau. Betul ya? Ya. Oke. Meskipun kata tetapi ini terjemahnya membingungkan. Langsung aja. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Nah, ini harusnya tawar hati. 2 hari ini betul-betul secara manusia saya sedih. Kemarin pagi salah satu anak saya meninggal. Di mana? Betul-betul. Padahal 2 hari sebelumnya saya tuh ngomong dengan kakak. Saya pengen ke Manado untuk jenguk dia. Dan ternyata dia juga bilang ke kakaknya, iya Pak, memang dia meninggal. Kemarin sore kira-kira 3:30 saya dapat telepon dari Surabaya. Sahabat saya dalam pelayanan, umurnya baru 56 tahun. Tiba-tiba aja pertengahan Januari lalu dia divonis dokter sudah sirosis, livernya sudah membatu. Nah itu kan kaget. Dia itu makanannya jaga, rajin periksa, sampai dokternya heran. Ternyata dokter bilang ini 1 tahun yang lalu nih kejadian.
Nah, padahal waktu cek, kalau orang punya gangguan liver pasti SGPT-nya tinggi. Normal. Sejak Januari itu pertengahan kami bergumul. Nah, kemarin siang 3:30 waktu Toraja, istrinya telepon. Nah, dia masih bisa tertawa. Ya kok dia memang, aduh, saya nggak tahu. Nah, dia cuma ngomong gini, ya kita kan cuma ada satu di antara dua pilihan. Kalau Tuhan menyembuhkan, pasti saya sembuh. Kalau Tuhan mau lain, ya saya siap. Nggak lama saya dapat telepon, dia diantar ke rumah sakit. Tapi dia nggak mau. Akhirnya tadi pagi 1:30 waktu Surabaya, dia meninggal. Aduh, saya kaget sekali. Padahal saya sudah janjian dengan dia, 23 Februari kan saya ke Surabaya. Nah itu manusia lahir. Maka itu yang, maaf saya ngomong, yang takut tua bertobat kan. Kok nggak ada? Tua itu kok usah ditakuti. Cuma satu yang kamu. Apalagi yang saya sadar terus makan obat kuat terus, awas kan. Maaf saya ngomongin. Bertobat. Makin merosot, itu manusia. Betul? Itu manusia. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah ini dia, namun manusia batin kami diapakan? Dibarui dari kapan ke kapan? Dari sehari ke sehari. Wah itu. Nah, menurut firman ini, Papa di surga mengajarkan kepada kita. Nah, Pak Gembala Jansen, siapa lagi? Kita ngomong waktu berangkat dari Palopo ke Toraja. Sama Daniel. Oh, ada Daniel juga ya. Saya di mobil aja. Ya, saya ini kalau dihitung secara kurang tidur, tiap hari itu kurang tidur. Nggak habis kemarin jam berapa saya baru masuk 1:30 telepon bunyi. Jadi 2:30 sini ya, kemarin ini meninggal. Ya udah, saya sudah susah tidur lagi mau dengar orang meninggal. Terus di mobil dan perjalanan dari Palopo ke Toraja, gara-gara ayat ini juga Roma 7 nanti kalau sempat. Ternyata hidup kita manusia itu terbagi dari dua hal. Nah, menurut 1 Tesalonika 5, manusia itu terdiri dari berapa bagian? Coba terdiri berapa bagian? 3. Apa saja? Tuh, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, lihat tangan saya, lihat jari saya. Jiwa dengan tubuh itu bergandeng terus. Ya, jiwa dengan tubuh selalu. Lihat ini ya. Jadi jiwa dengan tubuh selalu. Nah, roh ini terpisah. Nah, berarti kalau kita melihat ayat ini, manusia lahir itu yang mana? Lahiriannya yang mana? Jiwa dan tubuh. Ayo, yang lain jawab. Yang belakang jawab. Awas kamu diam aja, tak subulan kamu kalau diam aja di sini. Ngapain di sini kamu belajar? Mana yang lahiriah? Jiwa dan tubuh. Kira-kira bisa nggak jarimu begini? Coba bisa ya. Nah, lalu manusia batinnya yang mana? Ya yang mana? Jarinya ini loh. Lo tahu itu. Yang satu, yang sendiri. Dengar. Yang harus mikirin hutang, ngurusin kredit, ngurusin masalah, ya dan macam-macam, orang tersinggung. Wah, sekarang itu yang mana? Yang dua. Ayo, ya kalau menurut ayat ini yang mana? Manusia lahir. Nah, manusia roh kita itu nggak pernah tahu urusan yang begituan. Lo ngerti tidak? Nggak pernah tahu. Ini terpisah betul-betul. Maka itu ketika manusia lahiriah kita harus menghadapi masalah yang macam-macam. Manusia batin kita, manusia kita nggak ikut. Nah, di sini kita belajar untuk memisahkan manusia lahiriah, manusia batinnya. Bahasa Inggrisnya outer man, yang di luar, dan inner man, orang yang di dalam. Nah, ketika beban hidup begitu berat di manusia lahiriah, manusia roh kita tetap bersekutu dengan Tuhan, nggak ada urusan dengan yang dunia ini. Ngerti? Dan itu perlu latihan. Maka itu pisahkan
dua bagian dalam hidup. Nah, kalau saudara sudah bisa memisahkan itu, latihannya tiap hari. Ya, begitu ada kesulitan, ada segala macam, pisahkan. Manusia roh nggak kenal barang-barang itu. Tetap kita bisa nikmati persekutuan kita dengan Bapa di surga. Nanti nggak latihan, itu perlu latihan. Nah, kasus yang kita sedang pelajari sekarang sama. Ketika kita ada di sisi manusia, itu manusia yang mana? Yuk jawab dong. Ketika kan tadi kita belajar di sisi cara pandang kita dan cara pandang Tuhan, ya toh? Nah, kalau kita ada di cara pandang kita, ada di sisi kita manusia yang mana? Nah itu ya, pintar semua kalau begitu. Nah, setelah kita sadari, oh begini sisi manusianya, ayo kita masuk ke manusia roh. Itu yang dengan Tuhan. Bagaimana cara melihat itu? Ini ada wajah yang ada tanda tanyanya. Mikir apa sih sudah? Dunia masih bulat belum benjol. Biarin. Betul? Nggak usah pusing dengan hidup ini. Nggak ada yang berarti pusing semua dengan hidup. Betul nggak istilah saya? Dunia itu masih bulat belum benjol. Nggak usah dipikirin, jalani aja hidup ini. Amin. Amin. Jalani saja. Masih ada wajah nggak percaya. Oke gini, saya mau terangkan kalimat ini. Karena kalau di bagian ini saudara nggak ngerti, saya nggak bisa melangkah lebih jauh, susah nanti. Oke. Selama kita hidup, pernah nggak ngadepin masalah? Yang betul selalu. Pernah. Betul? Nah, dari sejak masih dalam kandungan, kita sudah bermasalah enggak? Betul. Tidak ada ibu yang mengandung itu tidak berisiko. Tidak ada. Apalagi waktu melahirkan. Betul? Selama kita dikandung mama 9 bulan 10 hari itu, risiko itu masalah besar. Cuma ada satu di antara dua pilihan, hidup atau mati. Betul? Tidak ada ibu yang mengandung tanpa masalah. Tidak. Bukan, jangan takut, jangan takut. Saya lanjut. Jadi kita harus bisa sering pindah-pindah posisi untuk melihat segala keadaan. Nah, jadi tidak ada ibu hamil yang enggak bermasalah. Apalagi waktu melahirkan, dokter selalu hati-hati. Hebatnya seorang bidan berpengalaman pun mereka nggak boleh gampangkan menolong persalinan. Karena ada anak saya satu jadi bidan. Saya dengar cerita ini. Nah, jadi kita sejak dalam kandungan sudah menghadapi masalah. Betul? Waktu kita masih bayi umur sebulan ada masalah juga. Ada. Dan sampai umur setahun ada masalah. Ada. Umur 2 tahun ada masalah. Umur belasan ada masalah. Salah. Banyak itu waktunya pacaran masalahnya. Mungkin masalahnya lebih banyak. Apa kata kamu? Loh, apa juga yang mana? Ngerti nggak maksud saya ini? Umur 20-an ada masalah. Nah, umur 30-an ada masalah. Tapi kok masih seger-seger begini? Enggak amin. Buntir-buntir lah. Jangan marah saya ngomongin. Ngerti nggak maksud saya ngomong ini? Artinya apa? Hadapi. Terlalu tinggi. Jalani. Bukan. Nik bukan. Sudah langganan. Aduh, kok susah sekali jawab loh. Betul enggak? Berarti kita ini sudah langganan dengan namanya masalah. Itu sudah kita alami sejak masih dalam kandungan, tahu? Kok nggak amin lagi? Nah, kalau kita sudah langganan dengan masalah, ngapain pusing kalau dia datang? Amin.
Harusnya kalau dia datang tertawa lagi, lu lagi kenal. Betul tidak? Iya dia lagi, mau siapa lagi? Walaupun bentuknya boleh beda-beda, lu ya atau tidak? Iya. Nah inilah murid Yesus yang benar sikapnya. Maka kenapa tadi saya bilang ngapain pusing? Dunia belum benjol. Kok gak aneh? Saya kan pusing kalau dunia mulai benjol. Ngerti gak istilahnya itu? Nah ya sudah, betul? Ini gak senyum lagi. Ayo senyum, tidak ada masalah. Coba, yang sebelahnya senyum, lihat wajahnya. Senyum aja. Ayo. Ya, karena masalah itu sudah biasa. Enggak amin. Ya, Betul sudah biasa. Dari masih dalam kandungan kita sudah ketemu dia kok. Walaupun bentuknya, jenisnya beda-beda. Amin. Itu. Jadi walaupun manusia lahirnya kita merosot, kita ngapain? Loh, ayatnya masih di situ. Jangan tawar hati. Amin. Jangan tawar hati kalau manusia lahirnya kita merosot. Itu sudah selayaknya. Amin. Jadi ada yang masih takut tua? Awas. Biasanya perempuan takut ketahuan umurnya. Maaf jangan marah. Ngapain takut ketahuan umur? Orang nggak tahu pun kamu tetap tua kok. Ngapain pusing? Amin. Lucu kalau ada orang takut tua itu lucu. Ya, jadilah kucing. Loh kenapa kucing? Katanya punya 7 nyawa. Ngerti ya? Loh, penting nggak ini? Ayo, jelas ya? Betul begitu? Awas kalah dengan masalah. Sudah langganan saja kok. Oke. Nah, ada satu doa dari Rasul Paulus itu yang luar biasa. Supaya kita, kalau kita sudah ngerti konsep ini bahwa kita terdiri dari 2 pribadi, masih kan? Manusia apa dan manusia apa? Lahiriah dan manusia roh, maka kita akan jadi pemenang. Efesus 3 ayat 18. Lama sekali saya memikirkan. Ayo. Hampir kita tidak pernah dengar pendeta doa seperti doanya Paulus. 18 kok 8. Cece. Aku berdoa. Nah, stop dulu. Ayo jujur ya. Seringkali kalau kita doa, apa isinya? Awas pura-pura. Minta rezeki. Minta rezeki. Betul. Kamu tak jodoh. Oke. Biasanya kalau kita berdoa, itu tadi, selama kita masih di posisi kita, cara pandang kita, maka doa kita pasti seputaran perut dan seputaran dompet. Kalau nggak ngaku yang lain, betul nggak? Selama kita masih ada di cara pandang manusia, maka isi doa kita cuma seputaran perut dan seputaran dompet. Jawab ya atau tidak? Ya. Nah, karena Paulus sudah ada di sisi cara pandang Tuhan, doanya ini luar biasa. Apa yang dia doakan? Ayo baca, apa yang dia doakan? Cepat semuanya baca. Supaya lo jangan bilang kamu, aku dong mau didoakan kok. Lupa lagi jadi dari minggu yang lalu. Paulus berdoa supaya saya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Apanya? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Apa itu? Nah ini Valentine yang sesungguhnya. Kasih Kristus. Amin. Pertanyaannya, jujur, perlu nggak sih kasih itu didoakan supaya kita bisa memahami? Jujur, jawabannya jujur. Perlu tidak? Logikanya enggak. Yang biasa doa duit doa, nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau sampai ini jadi firman dan didoakan, berarti jawab berarti penting. Wih, saya pikir untuk apa? Setelah kita melihat 4 kalimat ini, betapa
lebar, panjang, tinggi, dalam. Ayo kita jujur jawab. Berarti kasih ini gampang dipahami atau susah dipahami? Jawab, kasih ini gampang dipahami atau susah dipahami? Susah. Maka itu didoakan. Mulai hari ini, yang belum pernah berdoa untuk hidup ini bisa memahami kasih Kristus yang begitu dalam, panjang, lebar, dan tingginya, saudara harus berdoa. Amin. Seperti saudara pernah berdoa menggoncang surga. Wih, keren. Sering kok ada pendeta bilang, ayo kita doa serbu surga. Wih, surga kok diserbu gimana? Pendeta itu lucu-lucu kok. Jadi semua stand up comedy itu belajar dari para pendeta. Karena lucu-lucu pendeta. Oke. Nah, loh, sudah kita ketawa terus. Jadi kita berdoa bukan untuk seputaran perut dan dompet kita, katakan amin. Ada satu bagian yang susah difahami, yaitu apa? Kasih Kristus. 19. Paulus menggunakan 3 kata kerja yang berbeda. Ini memahami, ya. Dan dapat mengenal kasih. Nah, ini yang kedua. Berarti kasih itu lebih sulit. Kenapa harus didoakan untuk dapat mengenal kasih itu? Karena kasih itu melampaui segala pengetahuan kita. Jadi sulit sekali. Sampaikan kebenaran ini pas kita tanggal 14 Februari, Valentine. Bukan kasih, bukan cinta kasih. Ingat? Selama pacaran, saudara tidak boleh menggunakan cinta. Duh, apa bedanya? Beda. Cinta itu hanya untuk suami istri, bukan untuk pacaran. Kok bisa? Sebab di dalam cinta itu ada seks. Nah, ketika cinta itu dipakai untuk pacaran, catat, korbannya pasti yang perempuan. Hampir nggak ada korban cinta laki-laki. Kalau ada, gobloknya silakan. Jadi kalau diputus pacarmu, jangan bunuh diri, goblok. Bakso masih enak. Amin. Kok mau mati? Malah saya mengajari banyak anak-anak muda yang diputus pacar. Buatlah pesta 7 hari 7 malam. Gak usah makan, air minum saja. Kan masih muda, uang dari mana? Nah, kenapa kalau diputus pacar harus pesta? Begini logikanya. Ayo, lebih aman tahu tidak setia waktu masih pacaran atau ketahuan tidak setia setelah menikah? Oh, yang mana? Pacaran. Nah, maka itu kalau pacarmu mutus, itu Tuhan menyelamatkan dirimu. Awas nangis, bunuh diri, malu-maluin. Anak-anak muda dengar ini ya. Nah, itu bukan kasih, bahaya. Maaf. Suatu kali salah seorang anak saya namanya Ronald Pangimanan, dia mengubah lagu yang sangat indah. Dia ubah lagu itu karena dengar khotbah saya soal kasih. Judulnya menarik. Ada kok ya dia itu. Cinta itu harus memiliki. Nah, ketika albumnya, biasa kok sebelum album itu dijual, maka harus dimasukkan ke 10 radio terbesar di Jakarta untuk dengar dari pendengar apa pendapatnya, ngerti ya? Nah, ya ampun, 90 sekian persen setelah dengar lirik lagu Cinta Harus Memiliki, tidak ada yang setuju. Untuk apa cinta harus memiliki? Nah, karena saya waktu itu, saya lupa tahun berapa, karena saya sudah terlibat sejak awal proyeknya album anak saya ini, jadi saya terlibat. Saya pikir, cuma sebentar. Boleh.
Ternyata polemiknya berkepanjangan. Saya jadi repot dan capek. Balesin. Oh enggak bisa. Saya bilang, Papa beri saya hikmat supaya polemik ini stop. Kalau enggak beres-beres. Masuk hikmat Tuhan. Jadi terbalik semuanya. Ya, yang ada di Facebook waktu itu. Begini. Menikah itu tidak sama total beda dengan orang beli sepatu. Ngerti nggak maksudnya? Apa ya? Ya nggak ngerti. Ayo apa? Kenapa menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu? Cepat jawab. Sepatu bisa ganti. Bukan, kalau bisa ganti salah. Nggak ngerti. Mungkin jarang beli sepatu. Beli sepatu itu nggak bisa titip. Loh, nggak percaya? Kenapa? Karena walaupun ukuran kaki kita beli aja 40, nggak bisa bilang tolong belikan ukuran 40, nggak bisa. Maka itu harus dicoba. Loh, kenapa? Astaga. Nah, ketika pembeli mencoba semua sepatu di toko itu, penjualnya berhak marah atau tidak? Tidak. Karena belum memiliki. Toko satu habis semua dicobain, cari toko berikut. Dengar? Saya hentikan polemik itu. Berarti goblokmu cewek, dicobain dulu, dikembalikan ke tokonya. Berarti kalimat itu. Jaga perempuan, jaga putri Sion. Jangan kamu dibajul kurang ajar. Kau bajul? Buaya darat itu bajul. Ingat. Berarti setuju? Menikah itu tidak sama seperti beli sepatu. Ingat. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung. Berarti Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini yang minta anak sulung. Betul? Tidak ada buku lain yang pernah menulis anak sulung kecuali kitab suci. Dan catat, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Catat. Dengar baik. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Jaga diri. Jangan anggap enteng. Apapun yang Tuhan ciptakan itu pasti punya maksud. Betul? Apapun. Kita anggap itu sepele. Tidak. Nah, kalau saya bicara ini, saya ingat cuping telinganya. Coba. Saya nggak tahu. Ini cuping, tahu cuping ini? Yang kecil, kayak segitiga di pinggir kuping. Saya masih kecil itu suka pegang-pegang ini. Ngapain sih kok dilebih-lebihin dikit ini ngapain? Ya, kok nggak dipotong? Ngapain? Sampai anak saya yang saya kuliahkan kedokteran pertama dia lulus. Saya tanya, tolong jawab apa? Ini fungsinya apa? Termasuk dulu ya, saya kalau kunjungan ke rumah sakit ada orang baru operasi, saya tuh pertama cek, pasti ditanya sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Saya tuh cek, apa sih kentut aja dulu sih? Nah, cuma saya gengsi tanya, malu. Nah, setelah anak saya lulus dokter yang pertama ini, saya tolong jelaskan ke Papa, kenapa kalau orang habis operasi ditanya kentut dulu atau belum? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jawaban itu buat saya menangis. Pak, ketika tubuh kita dibelah, khususnya bagian perut ini, sesteril-sterilnya ruang operasi harus steril, tetap berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh. Sebab udara di dalam tubuh itu steril, yang betul-betul steril. Dan itu hanya Papa di surga bisa. Nah, ketika operasi selesai dan ditutup lagi, maka udara di bagian dalam tubuh ini masih bercampur dengan udara ruang operasi.
Nah, satu-satunya tanda bahwa udara di dalam tubuh pasien operasi itu sudah normal, yaitu kentut itu. Wih, saya bilang luar biasa. Maka itu kalau saudara tidak punya alasan untuk bersyukur, itu ngomel aja. Begitu dut, terima kasih Tuhan. Betul tidak? Kamu gak bisa kentut itu bayar tahu. Betul tidak? Maka itu awas, tidak ada alasan bilang gak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Lagi gak punya duit, asal bisa kentut, terima kasih Tuhan. Bayangkan sudah gak punya duit, gak punya BPJS, gak bisa kentut. Maaf ya, sini kalau ngomong apa adanya. Nah, termasuk cuping ini saya tanya, untuk apa dilebihin? Coba pegang. Semua punya tuh? Gak mungkin ada yang gak punya. Tuhan gak pernah lupa buat cuping ini. Ada gak? Coba lihat semua. Kalau nggak ada, angkat tangan, saya masukkan koran fajar. Fungsinya dua. Satu untuk keseimbangan. Nih, saya pikir sekecil ini. Oke, kalau ada relawan yang mau motong satu saja, saya bayar. Nanti kan jalanmu miring-miring. Ini untuk keseimbangan ini. Hebat sekali. Yang kedua, ini peredam suara. Ya, semua manusia punya gendang telinga, tau ya, selaput getar. Nah, itu kemampuannya cuma sekian desibel, tau ya, ukuran suara. Nah, ketika ada suara lebih dari kemampuan telinga untuk menerima, maka ketika semua suara yang masuk ke telinga kita untuk diolah supaya kita bisa dengar, itu harus minta izin ke cuping, permisi. Nah, ketika suara itu melewati cuping ini, itu hebatnya Papa kita. Itu bisa turun sekian desibel, hanya ditahan yang kecil ini saja. Kagum nggak Papa kita? Hebat. Maka itu hargai apa yang dia sudah buat atas tubuh kita, termasuk selaput darah. Hanya gadis yang punya barang ini. Jangan kamu anggap itu cuma hiasan. Itu yang menandai anak sulung akan lahir atau tidak. Lagi sekali, hanya Alkitab yang menuliskan tentang anak sulung. Tidak ada yang lain. Hargai gadis-gadis. Secara psikologis, itu hebat. Saya ini tiap kali dapat kewahyuan, saya pasti minta Roh Kudus berikan saya bukti ilmiah. Maka itu gara-gara bukti ilmu itu saya belajar banyak hal untuk membuktikan Alkitab ini kebenaran. Katakan amin. Amin. Saya belajar biologi gara-gara Alkitab. Saya belajar psikologi gara-gara Alkitab. Saya belajar geologi gara-gara Alkitab. Apa saja. Ini firman ini luar biasa. Maka itu saudara yang baru-baru kenal saya, suka mendengar saya ngajar, lihat. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ini luar biasa. Dia nggak sekedar kitab suci agama, setuju? Itu buku kehidupan. Mau bicara apa saja, jawabannya ada di sini. Nah, kemarin di Toraja ada beberapa pendeta yang tanya saya. Mereka rata-rata teolog semua karena kuliah teolog. Nah, mereka mengakui apa yang saya jelaskan itu kok gak ada di sekolah teologi. Ya memang tidak ada. Saya langsung dari Roh Kudus. Begini cara Roh Kudus ngajar saya. Setiap kali saya menghadapi kasus di sebuah kehidupan, baik itu kasus saya, masalah saya atau masalah orang, Roh Kudus memberi saya keyakinan apapun masalah di hidup ini, jawabannya cuma satu, firman Tuhan. Betul? Cuma satu. Nah, akhirnya saya terbiasa menghadapi kasus apa saja. Roh Kudus saya akan minta tolong, mana ayatnya, supaya saya belajar. Nah, saya terangkan kepada beberapa pendeta di Toraja kemarin. Maka itu kalau saya ngajar, orang pasti ingin dengar dan bisa nyambung. Karena itu fakta hidup, bukan di awang-awang. Teologi
itu membuat firman jadi pusing di kepala dan sulit dimengerti karena logi. Akhirnya jadi teologi, geologi, psikologi, antropologi, logi-logi yang lain sejajar. Padahal firman Tuhan gak sejajar dengan ilmu pengetahuan. Amin. Betul, firman ini di atas segala-galanya. Artinya, maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa setiap kali ada pewahyuan dari kebenaran, minta bukti ilmiahnya sehingga orang tidak bisa bantu. Mesti, nah ini ilmiahnya luar biasa tentang kasih. Jadi jaga hidup kalian para gadis. Cinta itu hanya untuk yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah pacaran hanya ada kasih. Sebab kasih itu kudus. Cinta itu tidak kudus karena ada masalah seks. Tapi kalau untuk suami istri itu jadi kudus. Catat itu baik-baik. Pegang ya firman ini. Anak-anak muda, jangan kau merusak hidupmu dengan free sex dalam nama Yesus. Jadi setelah memahami, itu nggak cukup. Harus ada apa? Loh, masa lu ini lah? Mengenal. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Berarti siapa yang lebih tinggi dari ilmu pengetahuan? Kasih. Karena melampaui segala pengetahuan, knowledge, hikmat manusia lebih daripada. Saya pikir sudah cukup. Masih doa lagi, lihat kalimat berikut. Apa? Aku berdoa. Nah, saya pikir memahami buat saya sudah luar biasa karena keterbatasan cara kita berpikir. Tapi nggak cukup. Masih didoakan lagi supaya kita bisa mengenal. Ayo logika kita. Kalau sudah mengenal kan luar biasa. Tapi buat Bapak di surga belum. Mengenal saja belum cukup. Aku berdoa supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Jadi begini. Tidak ada buku di dunia selain Alkitab yang menulis tentang kasih. Itu 1 Korintus 13, tidak ada. Hanya Alkitab. Renungkan itu. Semua buku dan semua lagu di dunia itu tentang cinta. Maka itu lagunya cengeng-cengeng. Betul? Nah, dunia berkata love story itu apa? Ayo, dunia. Masa usah enggak? Romeo and Juliet itu susah bener lah. Ini kayak orang dari zaman Flintstone aja enggak tahu Romeo and Juliet. Loh, jadi betul, dunia berkata love story itu apa? Romeo and Juliet. Kalau versi Asia tembok sampai enggak. Ternyata bukan. Itu sad story. Kalau kata sad, SAD artinya kisah yang menyedihkan. Sebab bukan happy ending. Betul nggak? Dua kisah cinta yang dunia agung-agungkan ternyata bukan kisah cinta, kisah yang menyedihkan. Baik Romeo and Juliet mati, sampai engkau juga mati. Mana love story? Ngawur. Nah, yang disebut the true love story and the greatest love story ever told, itu cuma kisah kasih Bapa kepada manusia. Betul, enggak ada yang lebih daripada tidak. Maka itu, kalau hanya Alkitab yang menulis what is love, apa kasih itu 1 Korintus 13. Tapi kalau dunia bertanya who is love, siapa kasih itu? Jawabannya 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa kasih itu? Tuhan. Tuhan itulah kasih. Bukan sifatnya, beda. Gula itu manis, tapi tidak semua yang manis itu gula. Kasih itu bukan sifat Tuhan,
Tapi dia sendiri itu kasih. Beda loh saudara, sifat dengan pribadinya loh, betul tidak? Ya. Nah itu yang sulit difahami, sulit dikenali, dan akhirnya untuk bisa mengetahui semua tentang kasih begitu panjangnya, begitu lebarnya, begitu tingginya, begitu dalamnya, harus dipenuhi. Oke, nanti saya jelaskan. Lama saya nggak ngerti. Difahami, mengenal, dipenuhi. Ya udah, saya nggak pernah memaksa. Maaf sebagai pengalaman saya. Saya belajar firman Tuhan itu tidak pernah pakai buku penunjang apa saja, apalagi tafsiran. Walaupun saya punya buku tafsiran. Kenapa? Tuhan mengajar saya lewat berapa hamba Tuhan, berapa berpuluh tahun yang lalu. Alkitab itu adalah satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa bantuan buku yang lain. Amin. Ya. Artinya, kalau satu bagian kita pelajari, kita nggak ngerti, tutup dulu. Entah kapan, terserah Papa kita akan menjelaskannya. Tunggu aja. Suatu hari nanti, tiba-tiba kita belajar, ini jawaban yang aku cari berapa tahun yang lalu misalnya. Bahkan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan pernah menulis begini. Alkitab itu satu-satunya buku. Siapa yang membaca dia, orang yang baca akan dibaca balik oleh buku itu. Hebatnya. Loh ya? Maka itu kalau sudah baca Alkitab, jangan karena sudah janji. Aku sudah janji loh, setiap hari 10 pasal. Kalau pagi, kesiangan bangun. Wih, puji Tuhan, 10 pasal selesai. Bukan begitu, goblok. Tahu? Itu kan cuma ngejar setoran istilahnya. Pokoknya 10 pasal. Tidak, salah. Nggak mati. Begini Roh Kudus ngajar saya, satu bagian saja. Entah satu ayat atau satu perikop atau satu pasal. Itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan saya nggak ganti-ganti. Karena masih dinikmati. Nah, dari mana saya belajar? Dari anak-anak. Walaupun kami nggak punya anak kandung, tapi Roh Kudus bisa pengalaman dengan cucu-cucu. Siapa pernah punya pengalaman ini? Khususnya mama dan papa. Kalau sampai kalian mama papa nggak punya pengalaman ini, bertobat. Apa itu? Semua anak, khususnya di bawah 10 tahun, pasti kalau mau tidur minta cerita. Lihat atau tidak? Kok nggak jawab ya? Bertobat, bertobat tak pernah cerita, berdosa. Itu ada ayatnya, Ulangan 6, tulis. Mengapa anak-anak kalau mau tidur mesti minta cerita? Karena Papa ingin anak-anak kita itu punya imajinasi yang kuat. Nah, imajinasi yang kuat hanya satu modalnya, bukan kuliah. Sejak masih kecil, tidur harus dengar cerita. Maka itu saya belajar psikologi anak gara-gara ayat. Jadi begini, siapa pernah punya pertanyaan? Semua bayi, kita juga dulu begitu, cuma kita lupa. Semua bayi, ya, walaupun ada yang nguap di belakang dengar ya, semua bayi dengar ya. Kalau tidur, baik digendong ataupun ditempatkan tempat tidur, pernah nggak suara lihat itu nangis gitu? Lu pernah tidak? Saya tanya kok. Kalau kamu sudah punya nggak pernah lihat ngawur, kamu ngapain di dalam kamu gitu aja. Oke? Juga tiba-tiba, tertawa. Lu ya kan? Nah, di dalam ilmu jiwa anak-anak yang saya pelajari, gara-gara Ulangan 6, ternyata Tuhan pencipta kita mengizinkan balita atau kurang dari 10 tahun itu sehari minimal mimpinya 20 kali minimal. Kalau sudah umur 2 bulan jangan banyak mimpi, tahu berarti nggak bangun-bangun itu. Awas. Nah, mengapa mimpi 20 kali? Karena
Imajinasi. Nah, modal mimpinya, kalau itu istilah orang dagang harus pulang, ambil barang. Itu cerita sebelum tidur. Hebat, saya sampai, wih, Alkitab ini luar biasa. Itu saya nulis 3.000, kira-kira 3.600 tahun yang lalu dan relevan sampai hari ini. Mengajar anak-anak itu waktu di tempat tidur. Ulangan 6 ayat 7. Lihat itu ayat luar biasa. Nah, apa yang saya alami dengan cucu-cucu saya? Waktu itu saya sering belikan buku untuk anak-anak. Mereka minta cerita. Salah satu yang paling heboh itu cucu saya di sini. Seingat saya sudah lebih dari 50 kali dia minta cerita saya buku itu. Yang nek saya. Sampai gak usah ngeliat sudah hafal. Berapa kali anak-anak saudara bukunya sudah kumal, minta lagi buku yang sama. Betul nggak? Atau DVD. Jadi tahu ya atau tidak cepat. Ya kan kok bangun masih sore ya, aduh masih lewat. Berapa kali kita beli VCD atau DVD yang sama, anak itu belum selesai. Nah di situ saya belajar. Oh, walaupun ceritanya sama tiap hari minta diceritain, buat mereka imajinasi baru yang muncul. Sampai mereka kata cukup, ganti cerita lain, baru saya beli buku. Nah teori itu yang saya pakai karena Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak-anak. Jadi satu bagian itu saya bisa ulang-ulang tiap hari sampai 3 bulan, 4 bulan. Sampai Roh Kudus berkata cukup. Yuk saya baru ganti topik yang lain. Nah ini juga salah satu kalau ada yang bertanya kepada saya, kenapa kalau saya khotbah saya nggak pakai Alkitab? Bukan saya hafal, salah. Alkitab itu saya hidupi, sudah jadi darah daging saya. Maka itu kalau saya ngajar pun bukan teori, beda. Guru ngajar ngerti teori tanpa tahu praktek, beda tidak? Beda. Kalau cuma teori yang didengar, yang mendengar pasti akan ada. Ini yang saya kagum pada Roh Kudus. Jadi anak-anak itu biarkan dengar cerita waktu mau tidur. Nah ini ada mama-mama goblok. Jam tidurnya anak minta cerita sinetron kesayangannya main. Awas ya. Jangan tidur, ada setan di jendela. Goblok betul mama kata gitu. Lu serius? Jangan tertawa. Ini penghancuran imajinasi. Jadi apa yang didengar oleh anak sebelum tidur dengar cerita, itulah modal mimpinya. Begitu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradara. Anak-anak kita jadi aktornya. Ngerti nggak? Nah disitulah imajinasinya itu luar biasa. Saya harap yang anak-anak sudah terlanjur besar baru dengar hari ini punya anak lagi hari ini. Kok tertawa? Serius? Anak-anak sudah dididik dari kecil dengan firman Tuhan ini. Nah yang sudah ketuaan cucu lah disiapkan. Betul ya? Oke. Ngerti gak maksudnya? Tertawa di berita. Serius ini saya ngajar. Jadi kalau anak-anak sebelum tidur ditakut-takuti hantu goblokmu, maka imajinasi anakmu setan semua. Maaf ya, maaf. Awas ya, mulai. Awas ya papa-papa juga nih kalau nggak mau cerita dengan anak. Menarik lu sekarang. Tidur dengan anak kecil minta cerita. Itu luar biasa. Dan jangan mundur-mundur, kasihan kamu. Badan besar, mundur-mundur. Ya hebat. Saya belajar betul dari anak-anak. Maka itu saya senang kumpul dengan anak-anak. Saya senang. Karena saya belajar dari mereka. Jelas ya? Oke, kita tinggalkan dulu ayat. Yohanes 15 ayat 9. Jawabannya ada di sini ternyata.
Yohanes 15:9. Seperti siapa? Bapa. Ngapain? Telah mengasihi siapa? Yesus. Jangan aku itu Yesus. Demikianlah terusan juga Yesus telah mengasihi saya. Pelan-pelan. Titik koma. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih Yesus ini logika anak-anak. Di teologi, kelas teologi gak akan dijelaskan, cuma kata itu. Nah, bagi saudara yang suka mengamati saya kalau saya ngajar, ya kan? Saya termasuk cukup teliti dengan tanda-tanda baca, dengan kata-kata di Alkitab. Betul tidak kalau saya ngajar? Karena saya percaya Matius 5, Yesus pernah berkata, satu titik dari Taurat ini tidak akan keluar. Nah, kalau cuma satu titik aja ada kuasanya di dalam firman. Berarti kalau satu kata, lu jawab, berarti tidak? Berarti. Titik koma aja berarti. Dan saya bersyukur Roh Kudus mengajar saya dengan cara ini. Walaupun terjemahnya beda-beda di banyak bahasa, enggak apa-apa. Itu urapan Roh Kudus untuk para penerjemah. Ternyata 3 huruf itu jawaban untuk Efesus 3:19 yang bertahun-tahun saya nggak ngerti. Itu begini logikanya. Kalau di teologi, wah itu teori anak-anak, justru itu yang benar. Kalau ada kasihku yang itu, berarti ada kasihku yang ini. Lo ngerti nggak maksud? Kan ada itu, betul? Kalau ada itu berarti ada yang lain. Nah, yang bukan itu apa? Ini kok susah bener jawabnya. Bukan ini. Ini orang gimana sih? Betul tidak? Nah, saya mulai cari yang itu bagaimana, yang ini bagaimana? Ternyata beda. Pelan-pelan. Saudara percaya betul bahwa Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Jujur ya? Betul? Ada yang ragu-ragu? Lu saya tanya kok, jawab belakang-belakang aja dia. Ada yang ragu-ragu? Papa itu mengasihi Tuhan Yesus? Jawab yang belakang, jawab lu saya minta. Dan tidak itu sudah benar. Betul? Tidak. Tapi ini masalah. Waktu Tuhan kita disiksa sebelum disalib. Kalau saudara belum pernah lihat filmnya Mel Gibson, Passion of the Christ, saudara belum Kristen. Awas kamu, jujur, yang belum nonton harus nonton. Gereja punya nggak film itu, DVD-nya? Ada. Tolong jemaat tanya ya, Pak Moses tanya jemaat. Yang belum nonton harus nonton. Ngeri. Betul tidak? Tidak ada film tentang Yesus sejujur filmnya Mel Gibson. Betul? Ngeri sekali. Waktu film itu dibuat, saya membaca kisah nyata. Itu Mel Gibson harus ke Vatikan untuk menemukan cambuk asli tentara Roma zaman itu. Dan karena dia orang Katolik juga, maka Paus mengizinkan cambuk asli itu dibawa ke Hollywood, ke ahli make up, tahu ya? Karena itu nggak beneran semua. Ketika para ahli make up itu melihat barang itu, mereka kaget. Ya, kalau begini nggak bisa dibuat apa itu imitasinya. Lalu terus bagaimana? Saya persingkat. Maka itu film itu sempat terhenti lebih dari 3 bulan. Sebab pemeran Yesus itu dicambuk beneran untuk 1 kali. Cambuknya itu. Karena kalau tidak hidup film itu. Maka cambukan berikut sudah dimodifikasi pakai papan. Wah, ini masalah besar. Masih ingat kesaksian pemainnya kan bukan Kristen dia. Tapi setelah itu sudah ketemu siapa Yesus. Jadi waktu dicambuk pertama itu beneran tercabik itu kulit dagingnya.
Maka itu stop filmnya. Tunggu sembuh dulu. Wih, waktu saya baca itu, lihat. Oke. Saya kembali. Melihat penyiksaan Yesus seperti itu. Jawab jujur ya. Jawab jujur. Menurut saudara, apakah itu termasuk bentuk kasih Bapa kepada dia? Nah, itu jawab. Tidak. Logika kita nggak bisa terima. Loh, betul. Masa mengasihi kok menyiksa? Di sini saya ketemu jawaban. Pantas Paulus berdoa untuk kita, untuk bisa memahami kasih yang aneh seperti ini. Wih, saya menangis. Jujur. Rela anak kita disiksa, terus kita melihat itu. Ya, jawab. Nah, maka itu kenapa tadi saya tanya sambil ngotot. Betul, saudara yakin bahwa Papa mengasihi Yesus? Jawabnya iya. Tapi setelah kita lihat fakta, nggak bisa terima logika. Wow, saya termenung berhari-hari. Tinggallah kamu di dalam kasihku yang itu. Yang apa? Bukan yang itu lagi. Saya pakai istilah di dalam kasih yang sadis. Sadis nggak menyiksa kayak begitu. Sadis. Lalu kasih yang ini itu apa? Kalau ada yang itu berarti ada yang ini. Jawabannya sederhana. Kasih yang ini itu kasih yang instan. Ingat tadi Minggu pagi di GPU saya bertanya, mukjizat yang selalu terjadi di KKR kesembuhan ilahi itu untuk yang sudah Kristen belum kebanyakan. Nah, itulah kasih yang ini. Kasih yang gampang, kasih yang enak, kasih yang menyenangkan daging. Tapi setelah kita dewasa, ingat di Ibrani 12, anak harus dihajar. Lu betul tidak? Mana ada anak yang dibiarkan salah? Enggak. Nah, itu kasih yang itu. Yang Tuhan Yesus minta kepada kita, tinggallah dalam kasihku yang itu. Yang sadis. Jangan pertanyaannya, untuk siapa Yesus Tuhan minta kita tinggal dalam kasih yang sadis? Jawabannya bukan untuk diri sendiri lagi enak aja. Sama. Untuk orang lain. Ayo kita buktikan. 1 Yohanes 3:16. Saya nggak akan lupa ini. 27 Desember tahun 1983. Rata-rata belum lahir, masih kecebong semua. Saya di Jerman waktu itu. Besok saya harus khotbah perjamuan kudus. Itu retreat se-Eropa, gereja Indonesia. Malam itu saya panik betul. Saya bilang, kok aneh, mau khotbah aja saya sampai panik. Kenapa? Enggak enak hati saya. Roh Kudus, Daniel kamu buka sekarang 1 Yohanes 3:16. Maaf, saya itu dengan Bapak di surga itu apa adanya. Sudah hafal saya. Untuk apa saya baca lagi? Saya sudah tahu ayat. Papa tahu, saya nggak tahu apa yang dia maksud. Terus dia tanya begini, kamu tahu nggak bedanya Yohanes 3:16 dengan Yohanes 1 Yohanes 3:16? Nah, itu saya kaget. Enggak. Tapi saya hafal dua-duanya. Tapi saya nggak tahu perbedaannya di mana. Nanti ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Hebat sekali para penulis Alkitab waktu itu bisa menuliskan angka pasal yang sama dan angka ayat yang sama.
Tapi satu Injil, yang ini surat, beda. Nah itu saya nggak ngerti. Akhirnya saya buka. Hari itu saya mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. 28 Desember tahun 83. Ketika saya mimpin perjamuan kudus ini dari gereja Protestan, bukan karismatik. Itu teolog-teolog Jerman yang keras-keras itu. Mereka dijamah Tuhan yang luar biasa. Ternyata beda. Yohanes 3:16, siapa mati untuk siapa? Ayo jawab. Yohanes 3:16. Kalau nggak hafal kamu belum Kristen gitu aja. Ayo. Yohanes 3:16, siapa mati untuk siapa? Coba jawab. Yesus mati untuk kita. Ternyata di 1 Yohanes 3:16. Ayo kita baca. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah ini Yohanes 3:16 yang dipetik lagi oleh Rasul yang sama. Titik 2, titik koma. Baca. Jadi kita pun wajib. Pelan-pelan dulu. Kenapa nggak pakai kata harus? Wajib. Dalam bahasa Inggris bukan must, ought to. Di semua bahasa asing yang lain bukan harus, wajib. Jadi kita pun ngapain? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maka itu saya tanya, tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Berarti kita harus, bacanya harus menyerahkan nyawa kita untuk orang lain yang belum diselamatkan. Ini luar biasa. Maka itu sangat berdosa besar kalau gereja berdoa, Tuhan selamatkan. Suku apa di Palopo ini? Yang paling besar? Suku Luwu. Nah sukunya apa namanya? Ada suku Toraja, ada orang Mandar, ada orang Bugis. Bugis banyak? Bukan dong. Tapi suku asalnya Palopo nggak ada. Luwu. Nah, orang Luwu. Tuhan selamatkan orang Luwu, Tuhan selamatkan orang Bugis, Tuhan selamatkan orang. Itu doa yang sangat ngawur dan sangat goblok. Kalau saudara berdoa seperti itu untuk orang-orang yang belum diselamatkan, berarti saudara meminta Yesus mati kesekian kalinya untuk sisa mereka. Betul tidak? Kejam gak ini? Kejam. Dia cukup mati sekarang untuk sisa manusia yang belum diselamatkan. Siapa yang harus mati? Saya. Serahkan nyawa. Maka itu pola pelayanan saya berubah total sejak 28 Desember tahun 83 gara-gara pewahyuan ini. Ayo kita berdoa. Nah, jangan amin dulu karena saudara belum jelas. Menyerahkan nyawa di sini ternyata bukan mati. Kalau kita mati, surga rugi. Loh kok nggak amin? Belum amin. Belum menyelamatkan banyak orang. Lalu terus gimana dong? Nah, jawabannya ada di ayat 17. Ayo kita lihat ayat 17. Nah, setelah tahu ayat 17, ayo rame-rame berkata amin. Nyawa itu apa? Barang siapa, baca semua sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap seorang kekurangan itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam hidupnya? Berarti nyawa itu apa? Nah, ternyata perampok lebih pintar dari kita. Betul tidak ya? Kalau mau merampok menodong apa itu apa? Harta atau nyawa. Dan betul kata Tuhan Yesus, sebab di mana ada hatimu, itu hati hidupmu. Ada apamu? Pura-pura lupa. Di mana ada hatimu, hidupmu, kembali harta. Di mana ada harta kita, setelah ada nyawa kita. Luar. Maka itu musuh Injil bukan setan,
setan sudah kalahkan waktu Yesus bangkit. Amin. Musuh Injil itu orang Kristen pelit. Ya. Atau yang pelit yang pura-pura tuli hari ini apa sih? Serius, musuh Injil itu bukan setan, tapi orang Kristen pelit yang tidak berani berkorban, menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Ini ada apa ini? Kita ke Toraja hari pertama apa? Senin ya? Senin. Oh iya, Senin ya. Begitu kamu nyampe dari Palopo, langsung pemilik hotel Misiliana minta saya sharing di semua karyawan. Ada 100 berapa kira-kira? 100, 200 lebih banyak. Nah, saya selama sharing sebentar cuma 36 menit. Begitu nanti kalau saudara mau mindahkan rekaman bahasanya. Sampai tadi waktu kami mau berangkat, saya masih dikeroyok berapa karyawan selama berapa hari. Karena mereka betapa luar biasa yang saya sharingkan soal modal hidup. Tapi di baris yang kelima atau keenam dari susunan kursi, Roh Kudus bicara pada saya tentang satu orang itu. Wah, tapi saya bilang kesulitan ini. Ada ke Pak Gembalanya, Pak John siapa Gembalanya? Andi. Saya mau tanya, keburu bubar, tapi saya ancar-ancar. Pak John lihat ya ini pakai baju ini. Aduh, yang mana kok dia? Ya udah hilang. Tapi ini pengalaman saya berkali-kali. Kalau Tuhan tunjuk seseorang dan tiba-tiba hilang, kuasa doa itu luar biasa. Saya masih ingat satu peristiwa. Saya ketemu satu orang di Hotel Mulia bulan Agustus tahun 98. Hari itu nginep di situ, ada acara. Nah, dua hari itu, hari pertama saya lihat orang itu, tapi karena saya diajak ngomong orang lain, hilang. Tapi saya sudah punya pengalaman, tapi ini paling hebat. Papa ampuni saya terlalu cepat. Besok ketemu lagi. Nah, ketika saya mau tangkap, orang lain panggil saya, hilang lagi. Ampuni saya Papa, saya enggak tahan. Dan saya doakan, sudah setahun lewat, saya tuh ngomong, Pak, kapan ketemu orang itu? Kan nggak tahu namanya, nggak tahu siapa. Setiap kali saya tanya, Papa cuma jawab, sabar. Oh ya sudah. Suatu hari saya di Bandung, ada pertemuannya Full Gospel Businessman Fellowship di Hotel Panghegar. Pas jam makan siang, saya ini lagi bawa makanan untuk kembali ke tempat duduk. Saudara bayangkan, itu Oktober 2000. Jadi sudah berapa tahun? 2 tahun lebih. Orang ini lewat di depan saya. Wih, saya kaget. Saya langsung tepuk pundaknya karena refleks. Maaf. Tahun 98 bulan Agustus, saudara pernah di Hotel Mulia 2 hari. Dia kaget. Betul. Bapak siapa? Lalu saya tanya, saya ini pendeta begini. Nah, saya cuma sampaikan apa yang 2 tahun lebih yang lalu bicara kepada dia, dan bicara pada saya tentang dia. Saudara, sejak hari itu dia jadi anak saya sampai hari ini dia jadi orang yang luar biasa. Itu salah satu contoh. Pernah suatu kali saya harus check in mau ke Manila. Itu pas Lebaran, yang Agustus tanggal 9 2014. Ya, kalau 2014, 15, 14. Saya lagi antri. Terus Roh Kudus bilang, kamu lihat sebelah kanan. Nah, saya naik Filipina Air. Nah, counter sebelah itu Cebu Pacific, tapi sama-sama ke Manila. Nah, Tuhan tunjuk satu orang, tapi dia bertiga. Ini hebatnya Tuhan. Rupanya mereka cepat masuk. Saya pikir mereka bukan orang Indonesia. Saya coba ngomongin orang mana, gak kedengar. Masuk. Saya kejar di mana orang-orang tadi.
Ternyata mereka di toko bebas bea cuti free. Nah saya yakin berarti bukan orang Indonesia. Ngapain orang Indonesia belanja ke sini? Nah saya nunggu di depan. Nah di depannya itu ada toilet belakang saya. Kok nggak keluar nih orang. Nah, saya pengen kencing, saya kencing cepet-cepet. Begitu saya keluar, ya sudah hilang. Baru mikir si pasifnya boarding. Wah ini nggak ada kebutuhan, ampun saya kurang cepat. Tapi saya doakan. Itu hari Jumat. Saya landing hari Sabtu tanggal 10 Agustus. Disebut oleh pendetanya di Manila, Minggu pelayanan, Sabtu pelayanan, bukan semua. Hari Kamisnya saya diminta khotbah di KPRI yang di Manila karena ada Kabupaten Ekumen. Begitu pendeta jemput saya buka pintu mobil, saya kaget. Orang yang satu itu ada di dalam mobil ini. Saya nggak pakai tanya siapa namamu, apa betul saudara tiba dengan Pasifik hari Sabtu kemarin? Iya. Dia bingung lagi, kenapa Pak? Si pendeta bingung juga, ada apa ini? Oke, masuk dulu. Saudara bertiga toh waktu itu. Ada satu yang rambutnya dikunci, dia lebih bingung lagi. Sampai dia masih bengong, dia keluarkan foto mereka bertiga. Ya betul. Mana yang dua? Oh sudah ke Korea. Kenapa saudara ketinggalan? Kalau Tuhan nggak tunjuk jelas orang ini. Jadi mereka ini anak-anak muda yang senang jalan-jalan. Yang dua pakai pesawat yang mahal, yang ini pesawat yang murah. Nah yang dua berangkat dulu, pas dia mau berangkat ada typhoon besar di Manila, pesawatnya cancel, nggak jadi berangkat. Nah dia cari apa istilahnya orang-orang muda apa dan yang apa cuma sewa kamar nginep numpang gitu loh. Backpacker. Bukan, yang satu lagi. Homestay. Bukan hostel, rumah kok. Homestay. R apa? Nah R D, dia betul itu. Pokoknya begitu sudah. Nah, nginep di rumah jemaat. Hari itu karena nggak ada acara jadi ikut. Hebat nggak? Hebat. Itulah Tuhan kita. Maka itu kalau dengan orang, gara-gara firman ini, kalau Tuhan tunjuk saya seseorang, saya akan kejar dengan doa. Kalau saya nah, sejak hari Senin siang, saya berdoa untuk orang ini. Baru ketemu tadi pagi. Aduh, saya pikir saya yang mana? Saya bilang, ampuni saya kurang cepat. Tadi pagi dia ada di lobi. Tapi kan saya masih ragu-ragu. Terus saya tanya, lah kebetulan yang duduk di samping kanannya, saya ingat bajunya. Nah, hari Senin yang lalu, saudara hadir? Iya. Saudara duduk kira-kira di baris yang kelima atau keenam. Dia suka nggak ingin itu. Sebelah kananmu yang pakai baju ini. Oh iya, itu teman kerja saya. Kenapa Pak? Saya sampaikan apa yang orang dulu sampaikan selama saya ngajar. Wih, waktu saya doakan dia nangis. Ambil bahasa ini. Imusnya luar biasa. Maka itu tadi saya sampai sini cuci bajunya. Tuhan zaman. Gara-gara ayat ini. Nah, apa yang saya buat? Ternyata dia itu cuma D3, tapi putus. Nah, saya janji lanjut kuliah tahun ini, selesaikan S1. Papa akan biayai itu. Saya nggak akan minta dia untuk pindah Kristen, urusan ini. Nah, satu duduk depan, itu paling kelihatan. Nah, saya tanya Pak John. Oh, saya tahu. Oke. Kemarin baru ketemu. Kemarin sore, dia masuk jam 3. Setengah 4, saya panggil dia ke kamar saya. Dia itu betul-betul bengong. Pertama kali saya sampaikan, kalau kamu masih dendam dengan ayahmu, hidupmu gak akan pernah berhasil. Kenapa kamu ingin bunuh bapakmu? Dia betul-betul kayak kesetrum. Dia bilang, Pak, yang tahu itu cuma saya dengan bapak saya. Ibu saya pun gak tahu.
Kenapa Bapak bisa tahu? Nah, dia sudah Kristen. Nah, saya tanya pada Ibu Rosi, ternyata itu masih family suaminya. Lebih kaget lagi Ibu Rosi. Kenapa saya bisa tahu? Tuhan zaman dia tendang betul dengan bapaknya. Yang membuat dia lebih kaget lagi, waktu kamu kelas 4 SD, kamu dipukul bapakmu di depan teman-temanmu dan dia mempermalukan. Dia menjerit sudah. Karena itu sakit hati yang disimpan. Maka itu kalau kita hidup dalam kasih yang itu, berarti kata itu, kita akan jadi berkat buat banyak orang dalam hidup. Amin. Maka itu jangan perlu untuk apa saja dalam hidup. Enggak amin. Baik waktu, baik barang-barang, baik uang, baik nasihat, baik apa saja. Pokoknya kesimpulannya cuma satu kalimat. Kalau orang bisa hidup di dalam kasih yang itu, ini kalimatnya: enggak takut direpotin orang. Halo? Betul? Enggak takut direpotin orang. Ini yang Tuhan mau. Amin. Amin. Akhirnya Roh Kudus. Coba kembali ke Efesus 3:19. Akhirnya begini Bapak jelaskan tentang dipenuhi tadi dulu. Daniel, apa sih bedanya orang berenang dan orang tenggelam? Saya itu tanya, apa bedanya memahami, mengenal, dan dipenuhi? Kok dijawab bedanya orang berenang dan tenggelam? Nyambung nggak secara logika? Tidak. Tapi ketika Papa jelaskan, oke. Kalau air itu adalah kasih, jadi orang berenang itu ngapain kasih, dan orang tenggelam itu diapain kasih? Ngerti nggak pertanyaan? Oke, jawab. Ayo. Saya itu senang kalau ngajar orang yang mikir semua tuh, yang mikir. Itu nggak ada alis yang gandeng. Begini untuk. Kalau tenggelam masuk ke dalam. Iya, kalau tenggelam masuk ke dalam. Terus, kalau berenang, Nah, kalau benar di atas saja. oke, di atas saja. Orang tepat. Kalau berenang kontrol kasih. Kalau tenggelam Itu kontrol dia. kasih. Pintar kamu, sekolah di mana? Daniel menjawab, kalau berenang orang itu yang ngontrol air. Tapi kalau tenggelam, air yang ngontrol orang itu. Ini jawaban yang paling. Papa akan tanya kamu dari mana kamu dapat. Ini luar biasa. Selama ini, maaf, saya tidak menghakimi, tidak menuduh. Orang yang sudah tenggelam di dalam kasih, dia pasti tidak akan pelit. Amin kan? Kenapa? Karena orang yang tenggelam itu air di mananya orang itu. Di atas, bukan di atas. Enggak cuma di atas, salah jauh. Nah, orang yang tenggelam karena airnya memenuhi dia, dan dianya di dalam air. Tapi yang berenang itu tadi ngontrol airnya, cebiu, nyelom lagi. Nah itu banyak orang Kristen. Ibadah tadi 2 jam, saya merinding-merinding. Hadirat Tuhan luar biasa. Selesai 2 jam, kan maksimal 2 jam orang berenang. Pasti keluar sebentar, ke warnet, ke sana, ke situ. Tunggu kebaktian berikut, berenang lagi, cebyur lagi. Wah, 2 jam keluar lagi. Apa? Itu berenang. Tapi kalau tenggelam, nggak keluar sama Allah. Betul nggak? Sudah mati di dalam terus. Saudara, saya kagum waktu Papa jelaskan ini luar biasa. Maka itu harus didoakan. Lu betul tidak?
yang melampaui segala pengetahuan ini kasih model apa? Ayo kita murid-murid Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan sekerja Yesus, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Amin. Kita sedang berenang atau sudah tenggelam? Yang tahu cuma kita dengan Tuhan, tidak ada orang lain. Ambillah keputusan hari ini kita tenggelam semua. Amin. Supaya hidup itu dikontrol oleh kasih. Amin. Bukan kasih yang kita kontrol. Semau kita seenak. Betul tidak? Setelah sudah dengan penjelasan ini, kira-kira sedikit atau banyak orang Kristen sudah tenggelam? Sedikit. Maka itu kita cuma main-main terus, nggak pernah serius. Kalau kita sudah tenggelam, nggak ada satupun yang kita katakan itu milik, tidak ada. Amin, semuanya milik Tuhan. Pilihan di tangan kita. Mau tenggelam atau mau berenang, ayo kita ambil. Ini yang perlu kita didoakan. Hebat. Jelas? Mau jadi anak Tuhan, murid Tuhan yang benar? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Hari Valentine. Tinggallah dalam kasih yang itu, bukan yang ini, apalagi yang ono. Oke. Siapa?